selalu kami lolos di PIMNAS, walaupun belum meraih medali kalau Butare itu tidak salah bimbingannya itu sampai di harapan 4 kayaknya. Jadi ini adalah salah satu usaha kami untuk selalu meningkatkan kapasitas kemudian tuntas dari kegiatan PKM ini. Makanya di sela kesibukan Pak Endi tahun ini sebagai Sekretaris Senat GEM dalam rangka juga mempersiapkan suksesi pemilihan rektor GEM, waktu yang dimiliki oleh Pak Pemateri sangat sulit, sehingga cuma hari Minggu ya, sehingga kami memohon kepada beliau untuk memberikan waktunya di hari Minggu memberikan sharing pemaparan materi PKM. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini webinar kita itu akan dibagi 2 sesi. Nanti di sesi pertama ini sebelum sholat zuhur itu menyangkut penjelasan mengenai PKM dan karakteristiknya. Kemudian di sesi kedua setelah makan siang dan sholat itu, yaitu menyangkut persyaratan administrasi proposal, kemudian konten proposal, dan peran tim dan dosen pendamping. Saya kira itu 2 sesi yang kita akan bahas ini. Nanti di setiap sesi kita akan nanti langsungkan sesi tanya jawab. Ya, saya kira itu yang kami ingin sampaikan. Baik, kita akan melangkah ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Dr. Yusuf Endi Suwondo DIE. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih Pak Darsono. Pada Bapak Ibu semuanya, selamat pagi untuk Pak Dekan, selamat pagi untuk rekan-rekan semua dosen Fakultas Teknik UHU, juga khususnya untuk Pak Wakil Dekan Kemahasiswaan Pak Darsono atas kepercayaannya kepada saya untuk memberikan sosialisasi ini. Jadi untuk program PKM 2022 ini memang sangat terlambat munculnya, karena ya banyak gonjang-ganjing yang pada awalnya sebetulnya tidak akan dilaksanakan, tidak akan ditawarkan PKM 2022 ini. Ya, nanti akan saya ceritakan beberapa hal. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi tempo hari saya dihubungi Pak Darsono, saya jadi bingung karena setiap siang Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu kemarin pun saya harus rapat 2 kali untuk 2 hal yang berbeda sampai sore. Akhirnya saya coba tawarkan hari Minggu ini, ya, dan disepakati. Materi pertama terkait dengan klasifikasi dan karakteristik PKM 2022. Ya, seperti kita ketahui pada tahun 2021 itu seperti biasanya ada 9 buku dengan 8 program PKM atau skema PKM. Namun kemudian muncul satu skema PKM baru yang diinisiasi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, yang kebetulan saya yang diminta untuk menyusun bukunya. Nah, jadi tempo hari ada 10 buku, yaitu 9+1, yang terdiri dari pedoman umum, kemudian ada PKM 5 bidang, yaitu untuk pendanaan PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, dan PKMKT. Kemudian ada PKM GFK yang pada tahun sebelumnya 2020 dan 2019 itu adalah dalam bentuk insentif. Kemudian pada tahun 2021 atas usulan saya kemudian diubah menjadi skema pendanaan, karena saya memberikan komentar tidak fair mahasiswa harus sudah berusaha membuat video dengan biaya dan macam-macam, tapi tidak ada pembiayaan. Maka kemudian PKM GFK diubah menjadi PKM pendanaan. Jadi ada 6 plus 2 PKM
karya tulis, yaitu PKM GT dan PKM AI yang dalam bentuk insentif. Kemudian muncullah satu skema baru oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi yang disebut dengan PKM KI atau PKM Karya Inovatif. Jadi bukunya ada 9 di sini, ya, yang dari Belmawa. Jadi ini adalah yang diterbitkan oleh Belmawa, ada 9, pedoman umum plus 5 PKM 5 bidang plus PKM GFK dan 2 PKM karya tulis yaitu GT dan AI. Nah, yang ini adalah bentuk skema baru yang ditawarkan, diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi karena dipandang ini adalah karakter dari pendidikan pendidikan vokasi seperti di Politeknik. Nah, karena itu mereka meminta saya untuk menyusun pedoman yang khusus menjadi kekuatan dari mahasiswa vokasi, walaupun kenyataannya dalam Pimnas 2021 kemarin pemenangnya justru dari mahasiswa akademik dari universitas. Ya. Jadi ini merupakan yang diinisiasi tahun 2001 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Jadi mahasiswa di bawah Direktorat Belmawa juga berhak mengajukan PKMKI ini dengan pendanaan dari Belmawa. Ya. Jadi yang dari Politeknik itu didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, tahun 2022 ini, ya, gonjang-ganjingnya itu karena fokus dari kementerian, terutama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah terobsesi pada MBKM, sehingga banyak sekali sebagian besar anggaran itu tersedot di sana. PKM ini menjadi terlupakan. Kemudian ada usaha-usaha untuk memunculkan, karena pada akhir 2021 saat rencana anggaran kementerian, di sini dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, itu disahkan, itu tidak ada komponen untuk PKM, sama sekali nol, tidak ada. Kemudian ada usaha-usaha karena dianggap penting dan ini sudah dikenal secara nasional, sangat dinantikan oleh banyak perguruan tinggi, maka kemudian terjadilah nego-nego. Ya. Dengan beberapa ketentuan akhirnya ini bisa disetujui untuk kemudian istilahnya apa? Kalau orang Jawa digresek-gresek ya, bukan secara resmi muncul di anggarannya, tapi diambilkan dari kira-kira yang bisa disisakan dari direktorat lain atau di bawah Belma, tapi dari sub-sub yang lain terkumpullah 10M. 10M itu jumlah yang sedikit, karena biasanya program PKM itu sampai dengan menjelang Pimnas yang di bawah, kan Pimnasnya biasanya dihandle oleh Puspenas, itu lebih dari 50M, tapi saat ini yang berhasil dikumpulkan anggarannya hanya 10M. 10M termasuk untuk manajemen. Dalam manajemen itu maksudnya ya pengelolaan, termasuk untuk membayar honor dari reviewernya. Jadi bisa dibayangkan turunnya itu, jadi anggaran untuk PKM tahun ini itu besarnya tidak lebih dari 20% dari biasa. Jadi nanti jumlah yang didanai pun konsekuensinya akan turun, ya, tidak sebanyak yang tahun lalu. Maka dengan demikian kompetisi di tahun ini menjadi semakin ketat. Nah, namun jangan khawatir, karena perguruan tinggi itu juga diberi kuota. Jadi UGM yang biasanya misalnya kuotanya 800 proposal karena masuk klaster 1, itu tahun ini tidak boleh lebih dari 500 proposal yang masuk. Sehingga perguruan tinggi besar yang masuk klaster 1, itu mereka mau tidak mau harus melakukan seleksi internal.
karena jumlah proposal yang sekarang sudah disiapkan mahasiswa itu jumlahnya melampaui kuota proposal yang diizinkan oleh Belmawa. Nah, jadi begitulah kondisi yang sekarang. Nanti akan kita paparkan lebih jauh lagi. Nah, untuk tahun 2022 ini ya, ada perubahan yang cukup signifikan. Teman-teman menyebut sebagai di sini hanya ada satu buku pedoman. Nah, tapi di luar buku pedoman itu ada 10 petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini sebetulnya ya sama saja dengan buku pedoman masing-masing skema isinya. Tapi tidak usah diributkan. Oke, tahun 2022 ini hanya ada satu buku pedoman, tapi plus 10 petunjuk teknis PKM. Ya. Namanya berbeda, tapi makhluknya sama, yaitu ya seperti buku pedoman masing-masing skema PKM. Jadi satu skema PKM KI, ya, 10 petunjuk teknis PKM, satu skema PKM KI yang diinisiasi oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Vokasi telah disatukan di sini ke Belmawa. Jadi ada pedoman umum PKM, kemudian petunjuk teknis PKM 8 bidang, yaitu untuk pendanaan. Jadi disebutnya karena semua yang pendanaan itu masuk ke dalam PKM bidang. Dalam hal ini ada 8 bidang termasuk yang tahun lalu disebut dengan PKM GFK, tapi tahun ini berubah total. Kemudian ada 2 petunjuk teknis PKM karya tulis yang berupa insentif, jadi tidak pendanaan tapi diberi insentif. Nah, ini terdiri dari PKM yang tahun lalu disebut gagasan tertulis plus PKM artikel ilmiah. Untuk tahun 2022 ini, ya, ini sesuatu yang baru dalam PKM tahun 2022 ini. Yang pertama, buku pedoman masing-masing PKM ya, skema PKM disebut dengan petunjuk teknis. Jadi diharapkan semua taat saja petunjuk teknis PKM RE, petunjuk teknis PKM RSA. Untuk pedoman PKMR atau PKM riset itu sekarang betul-betul dipecah menjadi 2, dibedakan atas petunjuk teknis PKM riset eksakta dan satunya lagi menjadi petunjuk teknis PKM riset sosial humaniora. Jadi ada PKM RE dan PKM RSA. Pedoman PKMK menjadi petunjuk teknis PKMK, jadi tetap namanya PKMK. PKMPM menjadi petunjuk teknis PKMPM dan PKMPI menjadi petunjuk teknis PKMPI. Jadi nama PKM-nya tidak berubah. Untuk pedoman PKMKI diadopsi penuh dan menjadi petunjuk teknis PKMKI. Jadi kalau dulu itu diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, sekarang ini menjadi satu kesatuan diterbitkan oleh Direktorat Belmawa. Pedoman PKM GFK bermetamorfose menjadi petunjuk teknis PKM VGK. Saya katakan bermetamorfose karena luarannya masih berupa video, tapi kontennya sangat jauh berbeda dengan PKM GFK yang tahun lalu. Jadi PKM GFK sekarang bermetamorfose menjadi petunjuk teknis PKM VGK, yaitu PKM video gagasan konstruktif. Aspek futuristiknya tidak ada di situ. Artinya kalau mahasiswa mau membuat yang memiliki aspek futuristik tidak dilarang. Tapi bukan suatu kewajiban bahwa di dalam VGK itu ada unsur futuristik. Yang penting adalah ada unsur konstruktif. Konstruktif itu artinya sesuatu yang memperbaiki kondisi yang ada sekarang ini. Pedoman PKM GT menjadi pedoman teknis PKM GFT. Gagasan tertulis itu seringkali disalahartikan oleh banyak mahasiswa sebagai suatu gagasan, termasuk gagasan meneliti, gagasan membuat suatu karya teknologi, semuanya ditulis dalam format GT menjadi PKM GT, padahal itu salah.
maka PKMGT secara harfiah kemudian dipertegas menjadi PKM-GFT yang kepanjangannya adalah PKM Gagasan Futuristik Tertulis. Masih gagasan tertulis, tapi ada penekanan futuristiknya. PKMAI tetap, maka buku pedoman PKMAI menjadi petunjuk teknis PKMAI. Nah, ini buku pedoman dan buku petunjuknya. Jadi satu buku pedoman, yaitu pedoman umum, plus ada 10 petunjuk teknis. Ya. Sini petunjuk teknis PKM Riset Eksakta, petunjuk teknis PKM Riset Sosial Humaniora, ini petunjuk teknis PKM Kewirausahaan, ini adalah petunjuk teknis PKM pengabdian kepada masyarakat atau PKMPM. Ini adalah petunjuk teknis PKM penerapan iptek atau PKMPI. Ini adalah petunjuk teknis PKM Prasatirta. Ini adalah petunjuk teknis PKM Karya Inovatif. Ini adalah petunjuk teknis PKM Video Gagasan Konstruktif, hasil metamorfose dari PKM GFK. Yang ini adalah petunjuk PKM Gagasan Futuristik Tertulis, dan terakhir adalah petunjuk teknis PKM Artikel ilmiah. Kriteria dari PKM 2022 pada dasarnya enggak berbeda jauh dari kriteria PKM yang terdahulu. Hanya saja luarannya menjadi lebih simpel, ya, mungkin juga karena pendanaannya juga lebih sedikit. Jadi di sana luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Tidak dituntut yang aneh-aneh, seperti misalnya untuk PKM yang dulu itu ada karena blended, itu ada tuntutan misalnya video, kemudian ini. Jadi intinya ada 3, semuanya 3. Dulu PKMK dan PKMPM misalnya, itu yang masuk PIMNAS itu jelas harus, semua yang masuk PIMNAS memang membuat artikel ilmiah nanti. Nah, bedanya di sini kalau PKM riset itu sudah menjadi bekal sejak awal, sudah menyusun artikel ilmiah. Jadi kalau semuanya ini intinya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah, tapi untuk PKMK itu spesifik, yaitu produk usaha. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, buku pedoman mitra. MPI juga pedoman mitra, mitranya adalah mitra UKM, di sini mitra masyarakat non-profit tentu saja. Ya. Inti kegiatannya sudah jelas seperti yang tertulis di dalam setiap petunjuk teknis PKM-nya. Kalau riset eksakta itu ya pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Nah, tentu saja kalau PKM RE ini di bidang eksakta. Kalau PKM RS ya sama, tapi di bidang sosial humaniora. Nah, ini sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Nah, pertanyaannya mungkin yang akan muncul nanti, apakah untuk RS1 berarti mahasiswa eksakta tidak boleh mengajukan? Nah, dalam hal dalam hal mahasiswa eksakta, tentu saja beberapa mahasiswa eksakta ke bidang satu boleh. Seperti misalnya kalau di bidang di Fakultas Pertanian itu ada jurusan sosial, ya, sosial ekonomi pertanian, itu mestinya eligible di sini, ya, terkait dengan ini.
Kemudian ada PKM kewirausahaan, ini produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Sekali lagi di sini usahanya adalah usaha mahasiswa, bukan usaha dari masyarakat yang dibantu oleh mahasiswa. Ya. Dalam PKMK tidak harus sesuai bidang, ya. Namun ada baiknya kalau ya, produk yang diusahakan itu memang berkaitan